Oke, kita masuk kepada konsep menentukan gagasan utama. Judul, ini hampir mirip ya, atau topik. Intinya gagasan utama, judul atau topik itu kalau yang ditanyakan gagasan utama teks, intinya adalah dia menjawab pertanyaan what is the text about. Nah, intinya dia menjawab pertanyaan. Kalau paragraf yang ditanyakan berarti what's the paragraph about. Jadi paragraf itu tentang apa sih, ya kan? Kalau judul hampir sama sebenarnya. Ini serupa tapi beda dikit, ya kan? Nah, cuma kita fokus kepada teknik menjawab. Teknik menjawab gagasan utama, judul atau topik pada dasarnya ada 3 dan ini saling terkait satu sama lain ya. Nah, yang pertama ada yang namanya nanti predicting. Yang kedua ada yang namanya hindari yang spesifik. Nah, dan yang ketiga hati-hati terhadap kalimat pengantar. Nanti kita jelaskan satu-satu. Hati-hati terhadap kalimat pengantar. Nah, untuk soal kategori susah, biasanya terjebak di bagian poin ketiga ini yang berkaitan dengan kalimat pengantar. Kalau soal-soal yang agak mudah kebaca itu dengan teknik predicting itu biasanya bisa dijawab, atau teknik hindari spesifik itu juga bisa dijawab. Nah, predicting itu maksudnya apa? Nah, misalkan nih di pilihan jawaban itu selalu ada A, B, C, D, E misalkan ya. Nah, kalau misalkan kita memilih A di pilihan jawaban itu berkait pilihannya A itu adalah apa nih bagus? Kendala UTBK. Berarti misal kendala UTBK itu ada di kalimat 1. Oke? Berarti kita harus mampu memprediksi bahwa semua kalimat yang ada di dalam paragraf tersebut itu membahas tentang kendala UTBK. Berarti kalimat 2, 3, 4, kalau misalkan ada 5 kalimat ya, ini semuanya menjelaskan kalimat 1. Kalau ada 1 kalimat saja, yang tidak menjelaskan kalimat 1, misal kalimat 4, ini tentang apa nih? Dampak manfaat. Misal kalimat 4 ini tentang manfaat UTBK. Dan kalimatnya benar ya. Manfaat UTBK. Berarti kalau gitu, ini nggak mungkin sebagai jawaban. Kendala UTBK nggak mungkin sebagai jawaban. Karena kenapa? Ada kalimat lain yang tidak membahas manfaat UTBK, yang tidak membahas kendala UTBK. Tapi ada kalimat lain yang membahas tentang manfaat UTBK. Tapi kalau misal kalimat 1 membahas tentang kendala UTBK, 2-nya menjelaskan ini, 3-nya menjelaskan ini, 5-nya juga menjelaskan ini, kalimat 4-nya manfaat UTBK, dan itu semuanya benar. Kalau ada pertanyaan
keluar ya? Iya, Kak. Nah, ya semuanya tetap langsung join. Oh iya, keluar. Oke, tadi sampai situ ya. Tentang bagaimana menggunakan teknik predicting terhadap pilihan jawaban yang kita pilih. Baru satu nih yang join. Udah join semua ya? Oke. Siapa yang ngechat nih? Putus kayaknya, Kak. Oh iya, tadi barusan. Oke. Itu ya. Jadi terhadap pilihan jawaban yang kita pilih dalam soal-soal gagasan utama, judul atau topik, bisa kita menggunakan teknik predicting. Oke? Nanti kita aplikasikan di latihan-latihan soal yang ada. Terus yang kedua, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Belum, Kak. Belum, Kak. Nah, ini kenapa nih, Kak? Tadi jadinya gimana? Oh, jangan. Jadi tadi kalau misalkan teknik predicting, kita misalkan di pilihan A kendala UTBK, yang pilihan B manfaat misalkan. Yang C kerugian. UTBK. Berarti kita tinggal memprediksi kira-kira kalimat yang lainnya itu membahas tentang apa, ya kan? Apakah membahas tentang manfaat? Kalau ada satu kalimat yang tidak membahas tentang manfaat, berarti pasti bukan B jawabannya. Kalau ada kalimat yang tidak membahas kerugian, berarti bukan C jawabannya. Atau bisa jadi cukup UTBK aja. Kalau UTBK aja, berarti bisa jadi kalimat itu membahas kendala UTBK, manfaat UTBK, kerugian UTBK. Gitu. Nanti aplikasinya itu bisa kita gunakan di hal-hal yang sifatnya spesifik. Sebelum masuk ke bagian spesifik, ada yang mau ditanyakan? Kalau benar semua, berarti itulah jawabannya. Ya, kalau ada satu saja yang tidak membahas tentang hal tersebut, maka pasti bukan jawabannya. Berarti kalau benar semua, maka itulah jawabannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Belum, Kak. Oke, belum. Terus yang selanjutnya, hindari memilih hal-hal yang sifatnya spesifik. Hal-hal yang sifatnya spesifik, misalkan dalam menentukan judul, topik, atau gagasan utama. Ciri khas yang sifatnya spesifik itu adalah jika kita memilih A, spesifik itu gini dulu, hanya dibahas pada bagian tertentu. Atau biasanya hal-hal yang sifatnya spesifik ini dia masuk yang namanya gagasan penjelas. Hanya dibahas pada bagian tertentu aja, atau pada kalimat tertentu, atau pada paragraf tertentu aja, ya. Sementara kalimat yang lainnya itu tidak membahas hal tersebut. Itu biasanya yang sifatnya spesifik. Terus gimana kalau teorinya kayak gitu? Gimana mengidentifikasinya dalam sebuah bacaan? Misal nih, kendala UTBK itu ada di kalimat 1 atau paragraf 1. Terus paragraf 2-nya tentang manfaat UTBK. Terus paragraf 3-nya atau kalimat 3-nya tentang kerugian UTBK.
Misalkan UTBK 2020. Nah, ciri khas yang sifatnya spesifik itu adalah kalau kita pilih A, misalkan A kendala UTBK, pasti yang lainnya cemburu nih. Harusnya B dan C itu bisa juga sebagai jawaban. Karena masa cuma kita mengambil paragraf 1 doang. Sementara paragraf 2-nya kita nggak ambil. Paragraf ketiganya kita juga nggak ambil. Nanti mereka akan saling cemburu. Kalau ketiga-tiganya bisa, sekalian jangan dipilih sebagai jawaban. Karena nanti pasti 1, 2, 3 itu sifatnya spesifik. Nah, berarti kalau modelnya kayak gitu, jawabannya adalah UTBK 2020. Karena kata ini bisa membahas kendala, bisa membahas manfaat, bisa juga membahas tentang kerugian. Nah, nanti kasusnya ada di latihan soal yang di modul itu yang kakak kirim kemarin ya. Nah, udah pada buka nggak yang bagian modulnya? Halo? Lagi dibuka Kak. Ya, nanti dibuka kalau pas di latihan soal. Fokus di latihan soal analisis bacaan. Nah, ini yang berkaitan dengan spesifik. Jadi, predicting dan spesifik itu juga saling terkait satu sama lain. Nah, ada yang mau ditanyakan poin 1 dan poin 2? Belum Kak. Belum. Poin yang ketiga, ini bisa di screenshot aja ininya. Di SS aja. Udah sebelum saya hapus? Udah Kak. Udah, saya hapus ya. Untuk kategori soal susah, biasanya dikecoh dengan sebuah kalimat pengantar. Kalimat pengantar itu intinya gini. Biasanya saya ketika ingin membahas tentang K-pop, ya, saya nggak langsung membahas tentang K-pop, tapi ada kalimat awal yang saya gunakan tentang misalkan globalisasi, ya kan? Globalisasi misalkan memberi manfaat. Nah, salah satunya adalah masuknya K-pop di Indonesia, ya. Salah satu. Kemudian kalimat yang lainnya ini membahas tentang K-pop. Membahas tentang K-pop. Berarti sebenarnya globalisasi memberi manfaat ini hanyalah pengantar untuk membahas tentang K-pop. Kalau seperti ini, jangan sekali-sekali memilih kalimat pengantar sebagai jawaban. Berarti pasti gagasan utamanya atau ide pokoknya itu adalah setelah kalimat pengantar. Itu yang pertama. Dengan konsep yang seperti ini juga kita bisa mengetahui itu kalimat pengantar atau bukan jika kalimat awal ini tidak membahas kalimat selanjutnya. Kira-kira kalimat yang lainnya ini membahas tentang manfaat globalisasi enggak? Enggak Kak. Enggak. Berarti kalau gitu kalimat awal itu disebut sebagai kalimat pengantar. Di latihan soal situ nanti ada 2 soal kalau tidak salah. Paling banyak yang salah dalam menjawabnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kira-kira tentang gagasan utama?
Ada? Belum. Nah, kalau nggak ada kita langsung aja kasus ke ininya ya. Latihan soalnya. Bisa?